Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Fenomena Campur Kode dan Alih Kode pada Konten TikTok Big Mo, Kajian Sosiolinguistik. Jadi yang pertama-tama ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Agnia Nur Mahmuda dengan 3 digit yang terakhir 046. Selanjutnya ada Indah Ramawati dengan 3 digit yang terakhir 056. Selanjutnya ada Firda Amelia dengan 3 digit yang terakhir 063. Dan terakhir ada Fitri Astuti dengan 3 digit yang terakhir 072. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, terutama melalui media sosial seperti TikTok. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana membangun identitas sosial dan kedekatan dengan audiens. Fenomena umum penggunaan bahasa di media sosial menunjukkan adanya praktik campur kode dan juga alih kode yang terjadi dalam masyarakat bilingual seperti Indonesia. Hal ini terlihat dalam konten kreator Big Mo yang memadukan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bentuk dan juga faktor penggunaan campur kode dan juga alih kode dalam konteks media sosial. Selanjutnya, materi pada selandia berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah atau fokus kajiannya. Masalah yang pertama yaitu bagaimana bentuk-bentuk campur kode dalam konten TikTok Big Mo. Masalah yang kedua yaitu bagaimana bentuk-bentuk alih kode dalam konten TikTok Big Mo. Dan masalah yang ketiga yaitu apa saja faktor yang melatar belakangi penggunaan campur kode dan alih kode dalam konten tersebut. Lanjut, ada kerangka teori. Jadi dalam penelitian ini menggunakan teori network multilingualism dari Androsopoulos yang menjelaskan bahwa penggunaan bahasa di media sosial itu bersifat fleksibel dan juga dinamis. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada teorinya Maisken yang mengklasifikasikan campur kode menjadi 3 bentuk, yaitu pertama insertion, kedua alternation, dan yang ketiga congruent lexicalization. Teori sosiolinguistik ini juga digunakan untuk memahami bahwa alih kode dan campur kode dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga situasional dalam komunikasi. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa konten video TikTok Big Mo yang mengandung fenomena alih kode dan campur kode. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik simak bebas libat cakap atau SBLC dan teknik katat, yaitu dengan cara menyimak konten, mentranskripsikan tuturan, serta mengidentifikasi data yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis alih kode dan campur kode sesuai dengan teori yang digunakan. Selanjutnya ada progres hasil sementara atau temuan awal. Hasil sementara menunjukkan bahwa campur kode dalam TikTok Big Mo didominasi oleh bentuk insertion, yaitu penyusunan kata atau frase bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ditemukan pula bentuk pergantian dan leksikalisasi kongruen meskipun tidak dominan. Sementara itu, alih kode terjadi dalam bentuk peralihan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang digunakan untuk penegasan, ekspresi, serta menarik perhatian audiens. Untuk selanjutnya yaitu kendala dan solusi. Yang pertama, proses pengumpulan data, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama
karena harus menyimak konten secara berulang, sehingga solusi yang dilakukan adalah melakukan observasi atau penyematan secara berulang agar data lebih akurat. Yang kedua, membantu dalam mengklasifikasikan jenis campur kode secara tepat sesuai teori. Sehingga solusi yang dilakukan adalah memperkuat pemahaman teori serta melakukan pencatatan data secara sistematis agar analisis lebih mudah dan juga tepat. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, menyempurnakan bagian pembahasan dengan temuan-temuan penelitian dengan teori-teori sosiolinguistik yang digunakan. Yang kedua, melakukan revisi secara keseluruhan agar artikel lebih sistematis, koheren, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Yang ketiga, melakukan validasi data dengan pengecekan ulang agar klasifikasi campur kode dan ahli kode agar lebih akurat. Yang keempat, mempersiapkan publikasi hasil penelitian baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun presentasi akademik. Untuk selanjutnya, saya alihkan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 8 sampaikan terkait artikel yang sudah kami tulis. Apabila ada salah kata, saya mewakili teman-teman saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.